Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas cara menyusun persamaan kuadrat baru. Cara menyusun persamaan kuadrat baru, di sini kita menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan rumus. Rumusnya di mana? Rumusnya adalah X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Cara yang kedua menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Sifat akar persamaan kuadrat kakak sudah bahas pada video sebelumnya. Ini untuk menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan sifat akar persamaan kuadrat itu ini X pangkat 2 tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Dimana B per A itu sama dengan negatif X1 tambah X2. Lalu C per A itu sama dengan X1 kali X2. Kapan cara pertama dan cara kedua itu digunakan? Cara pertama dan cara kedua itu digunakan tergantung dari apa yang diketahui di soal. Cara pertama ini digunakan jika di soal itu sudah diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat lamanya. Jadi, kalau misalnya kita mau menggunakan rumus, maka di soal itu sudah diketahui akar-akar persamaan kuadrat lamanya. Lalu cara kedua atau menggunakan sifat akar persamaan kuadrat ini digunakan jika pada soal itu sudah diketahui persamaan kuadrat asalnya. Jadi cara pertama dengan cara kedua itu digunakan tergantung dari apa yang diketahui di soal. Untuk lebih pahamnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Jadi susunan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Tadi kakak sudah kasih tahu kapan kita menggunakan sifat pertama yang menggunakan rumus, kapan kita menggunakan sifat akar persamaan. Tergantung dari apa yang diketahui di soal. Soal pertama ini, yang diketahui di soal itu adalah akar-akarnya. Ini akar-akarnya sudah diketahui, yaitu 7 dan negatif 4. Jadi karena akar-akarnya diketahui, maka kita menggunakan cara pertama atau cara kedua? Iya, menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan rumus. Jadi tergantung dari apa yang diketahui soal. Kalau di soalnya diketahui akarnya, maka kita menggunakan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat barunya. Sini kita menggunakan rumus. Di mana rumusnya? Ini rumusnya adalah X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Tadi akar-akarnya sudah diketahui, yaitu akar-akarnya 7 dan negatif 4. Jadi X1-nya sama dengan 7, lalu X2-nya sama dengan negatif 4. Sekarang kita masukkan ke rumus itu X1 dan X2-nya. Ini sama dengan X kurang X1-nya tadi berapa? Ya 7. Dikalikan dengan X kurang X2-nya berapa di sini? Ya negatif 4 sama dengan 0. Negatif ini kakak bisa rubah negatif ke negatif, hasilnya apa? Ya positif. Jadi bentuk yang di atas bisa ditulis X kurang 7 kali dengan X negatif ke negatif tadi jadi positif. Ini kali dengan X tambah 4 sama dengan 0. Kalau sudah sampai di sini, kita menggunakan apa sudah? Ya, menggunakan perkalian 2/2. Perkalian 2/2 ini yang pertama mulai dari X. X kali X, hasilnya apa? Ya, X pangkat 2. Lalu X kali positif 4. Jangan lupa dengan tandanya ini. X kali positif 4 hasilnya apa? Ya, 4X, jadi tambah 4X, positif hasilnya. Sudah selesai X, sekarang kita pindah ke negatif 7. Negatif 7 kali X, hasilnya apa? Ya, negatif 7X. Lalu negatif 7 kali 4, hasilnya berapa? Ya, negatif 28 sama dengan 0.
Jadi di sini X pangkat 2. Ini kita bisa jumlahkan ini. 4X kurang 7X ini. 4X kurang 7X hasilnya berapa? Iya, negatif 3X kurang 28 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah X pangkat 2. Jadi persamaannya itu adalah X pangkat 2 kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Contoh soal nomor 2, susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Sekarang kita lihat apa yang diketahui di soal supaya kita bisa menentukan kita menggunakan rumus, cara yang menggunakan rumus atau menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Di soal, pertanyaannya itu adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang sudah ada. Jadi kita mau mencari persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang lama. Ada persamaan kuadrat yang lama atau yang asal, lalu kita mencari persamaan kuadrat baru dari itu persamaan kuadrat yang lama tersebut. Maka yang diketahui di soal ini adalah persamaan kuadrat asalnya. Karena persamaan kuadrat asal yang diketahui, maka kita menggunakan cara yang mana? Ya, menggunakan sifat persamaan kuadrat. Kita menggunakan cara sifat persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan sifat persamaan kuadrat, kita misalkan dulu, persamaan kuadrat barunya. Misalkan persamaan kuadrat baru. Misalkan persamaan kuadrat barunya itu adalah, tadi persamaan kuadrat barunya dalam Y. Jadi di sini kakak tulis Y pangkat 2 tambah B per A Y tambah C per A sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat baru yang akan kita cari. B per A-nya berapa, C per A-nya berapa, supaya bentuklah persamaan kuadrat baru dalam Y. Tadi di soal diketahui persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang lama. Itu artinya adalah akar-akar persamaan kuadrat baru itu 3 lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang lama. Misalkan lagi, ini misalkan akar persamaan kuadrat lama itu adalah X1 dan X2. Misalnya akar persamaan kuadrat lama adalah X1 dan X2, maka akar persamaan kuadrat yang baru itu adalah, tadi dikatakan bahwa akar-akarnya 3 lebihnya dari akar persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadrat lama adalah X1, misalnya ini X1. Jadi kalau misalnya akar persamaan kuadrat yang baru yang sama dengan Y1, itu adalah 3 lebihnya dari X1. Artinya adalah X1 ditambah 3. Begitu juga untuk Y2-nya. Y2-nya itu artinya adalah X2 tambah 3. Jadi ini adalah akar-akar persamaan kuadrat barunya. Setelah mencari yang ini, maka kita masuk sekarang ke persamaan kuadrat lamanya. Persamaan kuadrat lamanya itu adalah X2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Ini nilai dari A. Nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2-nya berapa?
Ya, 1. Lalu B itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X di sini berapa? Negatif 6. C-nya itu adalah konstanta. Di sini konstantanya berapa? Ya, 8. Lalu kita cari sudah X1 tambah X2-nya. Ini untuk persamaan kuadrat yang lama ini ya. X1 tambah X2 menggunakan sifat yaitu negatif B per A. Jadi di sini X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Berarti negatif B-nya berapa di sini? Ya, negatif 6 per berapa A-nya? 1. Jadi X1 tambah X2-nya itu sama dengan negatif. Kan negatif hasilnya ya positif. Jadi 6 bagi 1 hasilnya 6. Kita sudah dapat X1 tambah X2-nya sama dengan 6. Ini untuk persamaan kuadrat lama. Lalu yang berikutnya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu ini X1 kali X2-nya sama dengan C. C-nya di sini berapa? Ya, 8. Per A-nya berapa? 1. X1 kali X2-nya sama dengan 8 bagi 1 hasilnya berapa? Iya, 8. Jadi kita sudah dapat dari persamaan kuadrat lama X1 tambah X2-nya 6. Lalu X1 kali X2-nya sama dengan 8. Sekarang kita masuk untuk mencari persamaan kuadrat barunya. Tadi sudah dimisalkan persamaan kuadrat barunya yaitu Y pangkat 2 tambah B per AY tambah C per A sama dengan 0. Yang kita mau cari adalah nilai B per A-nya berapa, lalu C per A-nya berapa menggunakan sifat persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat baru sudah diketahui, Y1-nya X1 tambah 3, Y2-nya adalah X2 tambah 3. Ini Y1-nya sama dengan X1 tambah 3, lalu Y2-nya sama dengan X2 tambah 3. Kita menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah Y1 tambah Y2. Y1 tambah Y2, ini kakak bisa tulis menjadi Y1-nya kakak ganti dengan X1 tambah 3. Ini X1 tambah 3 tambah Y2-nya kakak ganti dengan X2 tambah 3. Lalu Y1 tambah Y2 itu kalau kita menggunakan sifat persamaan kuadrat adalah negatif B per A. Yang kita mau cari itu nilai B per A-nya. Ini sama dengan yang di belakang ini ada yang bisa kita jumlahkannya itu 3 dengan 3. Jadi 3 dengan 3 itu berapa hasilnya? Ya, 6. Lalu X1 tambah ini tambah X1 tambah X2. Ini negatif B per A sama dengan 6 ditambah dengan X1 tambah X2 ini. Yang ini X1 tambah X2. Kita sudah cari tadi berapa hasilnya? Iya, sudah dapat yaitu 6. Jadi negatif B per A sama dengan 6 tambah 6 itu berapa hasilnya? 12. Tadi yang kita mau cari adalah B per A-nya. Negatif ini kita kasih pindah dia ke belakang. Ini B per A itu sama dengan 12 bagi ini, bagi negatif ini negatif 1 ya. 12 bagi negatif 1 hasilnya berapa? Ya, negatif 12. Jadi dapatlah nilai B per A-nya adalah negatif 12. Setelah itu kita sudah dapat nilai B per A-nya. Sekarang kita mau cari C per A-nya. Itu menggunakan sifat persamaan kuadrat Y1 kali Y2 itu sama dengan, itu menggunakan sifat persamaan kuadrat Y1 kali Y2. Y1 kakak bisa tulis menjadi X1 tambah 3. Ganti dengan X1 tambah 3 ini. X1 tambah 3. Lalu kali Y2-nya itu adalah X2 tambah 3. Y1 kali Y2 itu adalah C per A. Menggunakan sifat persamaan kuadrat. Lalu yang di belakang ini kali 1 dia. Ini kali 2 suku 2. X1 kali X2 itu adalah ya X1 X2. Lalu X1 kali 3 itu adalah 3X1. Lalu pindah ke 3. 3 kali X2 itu adalah 3X2. Lalu tambah 3 kali 3 berapa hasilnya? Iya, 9. Jadi C per A itu sama dengan X1 kali X2 ditambah dengan
Ini 3x1 tambah 3x2, kakak bisa tulis 3 dalam kurung x1 tambah x2. Kenapa bisa ditulis seperti ini? Karena kalau kali masuk ini 3 kali x1 hasilnya ya 3x1, lalu 3 kali x2 hasilnya 3x2, jadi sama saja dia. Lalu lanjut ditambah dengan 9. Jadi C per A nya itu sama dengan, kita tinggal kasih masuk ini x1 dengan x2 nya, x1 kali x2. Kita sudah dapat x1 kali x2 nya berapa hasilnya? Ya 8 ditambah dengan 3 kali dengan x1 tambah x2 nya. Kita sudah cari berapa hasilnya? Ya 6 ditambah 9. Ini sama dengan 8 ditambah dengan 3 kali 6. Itu berapa hasilnya? Ya 18 ditambah 9. Jadi C per A nya sama dengan 8 tambah 18 tambah 9. Itu berapa hasilnya? Ya, 35. Jadi kita sudah dapat nilai C per A nya 35. B per A nya kita sudah dapat negatif 12. C per A nya kita sudah dapat nilai 35. Jadi kita tinggal susun persamaan kuadrat barunya. Ini tadi persamaannya Y pangkat 2 ditambah dengan B per A Y ditambah dengan C per A sama dengan 0. Ini kita tinggal ganti ini. B per A nya dengan berapa? Iya dengan negatif 12. Ini Y pangkat 2 kurang di sini 12 Y ditambah dengan C per A nya. Ini kita sudah dapat hasilnya berapa nih? 35 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan kuadrat barunya. Y pangkat 2 kurang 12Y tambah 35 sama dengan 0. Soal nomor 3. Akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 sama dengan 0 itu adalah x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya kuadrat dari masing-masing akar tersebut. Jadi maksud dari soal ini adalah ada suatu persamaan kuadrat lama, lalu diminta buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah kuadrat dari masing-masing akar persamaan kuadrat lama tersebut. Jadi dari ini soal itu bisa langsung diketahui. Yang diketahui di sini di soal ini apa? Iya, yang diketahui di soal adalah persamaan kuadrat asalnya. Karena persamaan kuadrat asal yang diketahui, maka kita menggunakan cara apa? Iya, cara menggunakan sifat persamaan kuadrat. Cara menggunakan sifat persamaan kuadrat, ini kita misalkan dulu yang pertama adalah persamaan kuadrat barunya dalam Y. Persamaan kuadrat baru dalam Y itu Y pangkat 2 tambah B per A Y tambah C per A sama dengan 0. Tadi sudah diketahui persamaan kuadrat lamanya yaitu X1 dan X2. Lalu persamaan kuadrat barunya itu adalah kuadrat dari masing-masing akar tersebut. Itu artinya ini akar-akar persamaan kuadrat baru adalah Y1-nya itu adalah kuadrat dari kuadrat dari X1. Lalu Y2-nya itu adalah kuadrat dari X2. Ini kuadrat dari masing-masing akar. Jadi Y1-nya adalah kuadrat dari X1, lalu Y2-nya adalah kuadrat atau pangkat 2 dari X2. Di soal diketahui persamaan kuadrat lamanya. Ini persamaan kuadrat lama. Kuadrat lama atau kuadrat asalnya. Persamaan kuadrat asalnya adalah 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menentukan nilai A, B, C dari ini persamaan kuadrat lama.
nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 di sini berapa? Ya, 2. Lalu B itu adalah koefisien dari X. Di sini berapa? 4. Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Negatif 5. Setelah mendapatkan nilai A, B, C-nya, itu kita mencari X1 tambah X2 dengan X1 kali X2 menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Ini yang pertama adalah X1 tambah X2. Kalau menggunakan sifat persamaan kuadrat, X1 tambah X2 itu sama dengan, ya, negatif B per A. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan negatif, B-nya di sini berapa? Ya, 4 per A-nya 2. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan negatif 4 bagi 2. Itu berapa? Ya, negatif 2. Kita sudah dapat nilai X1 tambah X2-nya adalah negatif 2. Setelah itu kita cari X1 kali X2. Menggunakan sifat persamaan kuadrat itu sama dengan apa dia? Ya, C per A. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya di sini berapa? Ya, negatif 5 per A-nya berapa? 2. Ini tidak usah disederhanakan, ya. Biar stop di situ, negatif 5 per 2. Jadi kita sudah dapat X1 tambah X2-nya adalah negatif 2. Lalu X1 kali X2-nya adalah negatif 5 per 2. Setelah itu kita masuk ke persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru, tadi sudah dimisalkan persamaannya adalah Y pangkat 2 tambah B per A Y tambah C per A sama dengan 0. Jadi kita mencari nilai B per A-nya berapa, lalu C per A-nya itu berapa. Untuk mencari B per A-nya berapa, C per A-nya berapa, kita menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu adalah Y1 tambah Y2. Y1 tadi itu sama dengan X1 pangkat 2. Jadi X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 itu sama dengan X2 pangkat 2. Jadi di sini X2 pangkat 2. Y1 tambah Y2 itu menggunakan sifat persamaan kuadrat adalah negatif B per A. Sama dengan, sekarang yang ini, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Yang ini kita rubah dulu supaya bentuknya menjadi X1 tambah X2 dengan X1 kali X2. Caranya adalah, yang ini kakak bisa rubah menjadi X1 pangkat 2 ditambah dengan 2X1 X2 ditambah dengan X2 pangkat 2 kurang 2X1 X2. Kenapa kakak bisa tulis begini? Karena 2x1 x2 kurang 2x1 x2 ini kalau dikurangkan hasilnya 0. Jadi sisanya kembali ke atas lagi. X1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2. Ini dilanjutkan. Jadi negatif B per A itu sama dengan, yang kakak tulis dalam kurung ini, kakak bisa rubah bentuknya menjadi X1 tambah X2 pangkat 2. X1 tambah X2 pangkat 2 itu artinya kalau kita kalikan X1 tambah X2 pangkat 2 kali dengan X1 tambah X2 pangkat 2 itu akan menghasilkan yang di atas ini. Nah, di video kakak sebelumnya kakak sudah menjelaskan kenapa bisa menghasilkan yang di atas ini. Ini kita lanjutkan saja, ini kurang 2x1 x2. Jadi negatif B per A itu sama dengan 1 tambah X2, kita sudah cari tadi X1 tambah X2 nya berapa? Ya, negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 2 kurang 2 kali dengan X1 kali X2 nya. Ini kita sudah cari negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2. Jadi ini negatif B per A sama dengan negatif 2 pangkat 2. Itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Berapa hasilnya? Ya, 4. Lalu yang di belakang ini, kakak bisa bagi ini 2 bagi 2, ini bisa disederhanakan. 2 bagi 2 berapa hasilnya? 1. 1 di sini. Jadi negatif 1 kali negatif 5 hasilnya apa? Ya, positif 5. Jadi negatif B per A itu sama dengan 4 tambah 5 berapa hasilnya?
9. Atau B per A-nya yang kita mau cari itu adalah B per A-nya. B per A-nya itu berapa? Ya, negatif 9. Ini tadi negatif B per A-nya 9. Jadi nilai B per A-nya adalah negatif 9. Kita sudah dapat B per A-nya adalah negatif 9. Ini negatif 1 bagi ke sini, bagi ke 9, jadinya 9 bagi negatif 1, hasilnya negatif 9. Sekarang kita mencari C per A-nya menggunakan sifat persamaan kuadrat Y1 kali Y2. Itu sama dengan Y1-nya tadi X1 pangkat 2. Jadi sini X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2. Y1 kali Y2 itu menggunakan sifat persamaan kuadrat adalah C per A sama dengan yang ini. X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2. Menggunakan sifat perpangkatan, ini kakak bisa tulis begini. X1 kali X2 di pangkat 2. Kenapa bisa begini? Ini kita menggunakan sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan itu ada di video kakak sebelumnya. Misalnya ini. A pangkat 2 lalu B pangkat 2. Ini pangkatnya sama. Lalu ini bisa ditulis begini. AB pangkat 2. Itu artinya adalah A pangkat 2 lalu B di pangkat 2. Nah, begitu juga ini. X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2 itu artinya adalah X1 kali X2 dipangkatkan 2. Kita lanjutkan sudah. Jadinya C per A sama dengan X1 kali X2. X1 kali X2 kita sudah dapat tadi adalah negatif 5 per 2. Jadi di sini negatif 5 per 2 pangkat 2. Negatif 5 per 2 pangkat 2 itu artinya negatif 5 per 2 kali negatif 5 per 2. Berapa hasilnya? Iya, 25 per 4. Kita sudah dapat C per A-nya adalah 25 per 4. Jadi B per A-nya tadi negatif 9, C per A-nya adalah 25 per 4. Maka persamaan kuadrat barunya, tadi ini kita misalkan persamaannya adalah Y pangkat 2 tambah B per AY tambah C per A sama dengan B per A itu kita ganti dengan negatif 9, jadinya Y pangkat 2 kurang 9Y, lalu C per A kita ganti dengan 25 per 4, jadi tambah 25 per 4 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadratnya nih. Persamaan kuadrat barunya adalah Y pangkat 2 kurang 9Y tambah 25 per 4 sama dengan 0. Atau karena di sini bentuknya pecahan, ini semua ruas, kedua ruas ini, ruas depan dengan ruas belakang, kita kalikan dengan 4. Ini Y pangkat 2 kurang 9Y tambah 25 per 4 sama dengan 0. Itu kita kalikan dengan 4 semuanya. 4 kali Y pangkat 2 itu berapa? Ya, 4Y pangkat 2 lalu 4 kali negatif 9. Ya, negatif 36Y lalu 4 dengan 4 ini habis, jadi sisa berapa ini? Ya, sisa 25. Jadi tambah 25 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya juga bisa ditulis seperti ini. 4Y pangkat 2 kurang 36Y tambah 25 sama dengan 0. Yang ini tadi dikali 4.